Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ajeng Dewi Srianingsih dengan NIM 2312371 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Baik teman-teman, di sini saya akan membuat video edukasi terkait 5 kasus yang sedang hangat pada kali ini. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas kasus yang pertama, yaitu ada seorang tenaga pendidik yang mematahkan cita-cita seorang muridnya. Nah, di sini mari kita sama-sama membahas dan mengulas kasus ini. Baik, permasalahan di sini ialah pada saat itu ada seorang guru yang bertanya kepada muridnya satu persatu. Guru ini bertanya bahwa apa cita-cita kalian anak-anak, dan satu anak pun menjawab, "Bu, saya ingin menjadi dokter." "Wah, sangat bagus," respon gurunya. Dan anak lainnya menjawab, "Bu, saya ingin menjadi guru." Respon gurunya pun sangat baik. Dan ada satu anak yang berbicara secara lantang, "Bu, saya ingin menjadi penyanyi." Tapi respon guru itu pun berbeda. Respon guru ini tuh langsung seakan-akan seorang penyanyi bukanlah karir yang layak. Yang layak itu seperti menjadi dokter, guru, dan lainnya. Anak ini melihat respon guru yang menjawab, "Mengapa kamu ingin menjadi penyanyi? Bukannya dokter dan guru lebih bagus?" Anak ini langsung tertegun diam. Ia merasa bahwa minat dan bakatnya tidak dihargai di kelas tersebut. Baik tidak dihargai oleh guru, bahkan teman-temannya juga. Anak ini pun langsung merasa tertekan, dan cita-cita dia sebagai penyanyi dengan sekejap musnah dan patah. Lalu dia menekankan kepada dirinya bahwasannya, "Baik, aku ingin menjadi dokter. Bukankah itu adalah profesi yang layak untuk dicita-citakan?" Baik, setelah kita ulas sedikit tentang permasalahan tadi, apa ya yang menjadi faktor penyebab permasalahan itu terjadi, lalu apa dampak bagi si anak ini? Baik teman-teman, di sini yaitu ada kasus yang kedua tentang terkait masuk sekolah pukul jam 5 pagi. Oke, baik, selanjutnya kita akan ulas kasusnya. Baik, di sini bisa dibilang kebijakan yang dikeluarkan untuk masuk sekolah pada pukul jam 5 pagi ini sesuatu hal yang menurut saya tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena hal ini dapat mengganggu pola tidur dan kesehatan fisik bagi siswa tersebut. Sebenarnya bangun pagi pada jam yang sangat awal mungkin yang bisa mengakibatkan kita kurang tidur. Nah, hal itu juga menjadi dampak terkait kita jika melaksanakan pembelajaran di kelas. Apakah dengan posisi yang ngantuk kita akan mengikuti pembelajaran dengan baik dan efektif? Tentu saja tidak. Baik, di sini kita akan membahas terkait dari sisi pemerintahnya, mengapa kasus tersebut bisa terjadi. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya kebijakan ini adalah pemerintah berkata tujuannya untuk meningkatkan mutu dan pendidikan siswa di Nusa Tenggara Timur. Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan NTT berpendapat bahwa kebijakan ini akan membantu memulihkan dan meningkatkan mutu pendidikan di wilayah tersebut. Lalu, sebagai sarana pengembangan karakter siswa. Selain itu, kebijakan ini juga yang dimaksud untuk melatih karakter siswa-siswi di SMA dan SMK agar lebih disiplin dalam belajar. Nah, para pembuat kebijakan berharap bahwa dengan memperkenalkan rutinitas bangun pagi dan pergi ke sekolah pada jam yang sangat awal, siswa akan memperoleh nilai-nilai etos yang sangat kuat. Baik, di sini kita akan membahas dari respon publik itu sendiri atau masyarakat itu sendiri terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Respon publik ini cenderung kontra akan kebijakan tersebut. Karena apa? Karena kebijakan ini juga menimbulkan respon publik
yang negatif, terutama dari orang tua siswa itu sendiri dan masyarakat umum yang merasa khawatir akan dampak buruknya terhadap kesehatan dan kesejahteraan siswa. Dengan demikian, terjadinya kasus ini merupakan hasil dari upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, pengembangan karakter siswa, tetapi kurangnya konsultasi dan pertimbangan yang mendalam, serta kurangnya penyesuaian dengan kondisi lokal terhadap menimbulnya kontroversi dan kekhawatiran masyarakat. Sebagai respons, revisi kebijakan telah dilakukan untuk memperbaiki implementasi dan menyesuaikan dengan kondisi yang realitas. Di sini kita bisa lihat awalnya pemerintah menetapkan kebijakan bahwasannya kebijakan masuk sekolah pada jam pukul 5 pagi ini untuk melatih kedisiplinan siswa tanpa mempertimbangkan dampak buruknya baik dari segi kesehatan atau mental siswa itu sendiri. Dan setelah adanya pro dan kontra dari masyarakat setempat, pemerintah pun tidak tutup telinga akan hal itu, tapi pemerintah mencoba mengelola dan mengkaji lagi apakah kebijakan ini efisien untuk dilakukan di lingkungan tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor penyebab masalah tersebut bisa terjadi. Baik, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor penyebab mengapa masalah tersebut bisa terjadi. Yang pertama itu kurangnya keterlibatan stakeholder, yang dimana terlihat bahwasannya kebijakan ini diambil tanpa konsultasi yang memadai dengan para pemangku kepentingan seperti orang tua dan masyarakat setempat. Keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu perhitungan berbagai faktor termasuk kondisi siswa dan kebutuhan lokal itu sendiri. Lalu yang kedua, ketidakefektifan alternatif solusi. Mungkin terdapat kekurangan solusi alternatif yang dijelajahi sebelum menerapkan kebijakan bangun pagi untuk masuk sekolah ini. Alternatif lain seperti meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah atau menyediakan program pendidikan karakter di luar jam sekolah juga sebenarnya itu lebih efisien jika untuk melatih kedisiplinan atau karakter siswa-siswi tersebut. Lalu yang ketiga, kurangnya kajian ilmiah dan evaluasi. Kenapa pengambilan keputusan tanpa kajian ilmiah yang memadai mengenai dampaknya terhadap kesehatan dan kesejahteraan siswa yang dapat menyebabkan kebijakan yang tidak efektif. Nah, evaluasi yang tepat terhadap implementasi kebijakan juga penting untuk memahami dampak dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Baiklah teman-teman, tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang permasalahan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut, bahkan seperti dan dampaknya juga. Nah, selanjutnya bagaimana solusi atau solusi alternatif terkait permasalahan tersebut. Nah, kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi di Nusa Tenggara Timur ini kan menghadirkan beberapa tantangan dan pertimbangan. Salah satunya adalah pengaruh terhadap kesejahteraan siswa dan keberlangsungan pendidikan mereka. Dalam konteks ini, teori pendidikan yang relevan adalah psikologis. Dalam konteks ini, teori pendidikan yang relevan adalah teori psikologis, khususnya dalam hal pola tidur dan kebutuhan tidur siswa. Menurut teori ini, tidur yang cukup dan berkualitas penting bagi kesehatan fisik dan mental siswa, serta kinerja akademik mereka. Lalu oleh karena itu penting bagi kebijakan pendidikan untuk memperhatikan faktor-faktor tersebut dan menetapkan jadwal sekolah yang optimal. Penyesuaian kebijakan seperti merevisi jam masuk sekolah menjadi lebih realistis seperti jam 5:30 pagi merupakan langkah yang bijaksana untuk mengakomodasi kebutuhan siswa tanpa mengorbankan tujuan atau kepentingan mutu pendidikan. Tetapi mungkin jika waktu masuk lebih efektif pada jam 6:30 atau 6:30 ya. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas kasus yang ketiga, yakni terkait tentang dua remaja yang melakukan kekerasan, yaitu tentang pembacokan terhadap mobil di jalan raya.
Maka kita ulas kasusnya. Baik, kita bahas. Di sini ada 2 remaja yang masih berstatus siswa di SMK di Magelang telah dilaporkan kepada polisi karena terlibat dalam perusakan dan dinyatakan bersalah sesuai dengan pasal 406 KUHP yang mengakibatkan mereka dihukum selama 3 tahun penjara. Nah, jika ditanya mengapa kasus ini bisa terjadi, baik berdasarkan laporan yang disampaikan, diketahui bahwasannya 2 murid SMK di Magelang ini telah melakukan tindakan kejahatan, yaitu pembacokan kepada sebuah mobil di jalan raya, yang mana hal itu sangat mengancam kepada sang korban, tidak hanya kepada sang korban tetapi juga mengancam pada pengemudi lain yang ada di situasi tersebut. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut sampai si anak ini harus ditahan selama 3 tahun di penjara? Faktor pemicu kasus ini adalah perilaku kekerasan dan perusakan yang dilakukan oleh kedua pelaku ini terhadap sebuah mobil di jalan raya. Selain melakukan perilaku kekerasan ini, siswa-siswa tersebut juga membawa senjata tajam, yang mana hal itu sangat mengancam bagi korban ataupun pengendara lainnya di sekitar kejadian tersebut, yang menyebabkan kedua siswa ini dilaporkan dan terkena hukuman pidana 3 tahun penjara. Jadi, bagaimana solusi atau alternatif solusi untuk menanggulangi kasus ini? Untuk mengatasi kasus ini, dapat menerapkan teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Teori ini menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam membentuk perilaku individu. Melalui pendekatan ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana siswa diajarkan untuk mengambil empati, toleransi, dan pemahaman tentang konsekuensi dari tindakan mereka itu sendiri. Selain itu, penerapan teori kontrol siswa Travis Hirschi juga relevan dalam konteks ini. Menurut teori ini, kekuatan ikatan sosial, komitmen, normal internal, dan keyakinan moral dapat mengurangi kemungkinan seseorang terlibat dalam perilaku kriminal. Oleh karena itu, sekolah dapat memperkuat ikatan sosial siswi dengan institusi pendidikan yang memperkuat nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial. Selain itu, pendekatan restoratif justice juga dapat diterapkan, di mana siswa yang terlibat dalam tindakan kriminal didorong untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Lanjut pada kasus yang ketiga, yaitu tentang ChatGPT dan disrupsi peran guru. Mari teman-teman kita bahas kasusnya. Permasalahan yang teridentifikasi dalam kasus ini permasalahan yang teridentifikasi dalam kasus ini meliputi beberapa aspek yang melibatkan dampak kemunculan ChatGPT terhadap dunia pendidikan. Salah satunya adalah ketergantungan generasi Z pada teknologi atau budaya instan, yang mana mengarah pada penggunaan ChatGPT ini sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan tugas-tugas. Hal ini mengancam ruang eksplorasi. Selain itu, kekhawatiran tentang peran guru terancam oleh dominasi ChatGPT ini dalam proses pembelajaran juga menjadi sebuah masalah. Fenomena ini dapat mereduksi nilai pendidikan sebagai sarana untuk pertumbuhan karakter dan penanaman nilai-nilai integritas. Kurangnya kesiapan tenaga pendidik dalam menghadapi perkembangan teknologi itu juga menjadi suatu kendala yang dapat menghambat upaya persiapan generasi bangsa. Baik, jika bertanya mengapa kasus ini terjadi, kasus ini mencerminkan bagaimana perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti kehadiran ChatGPT ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti di pendidikan. Fenomena ini muncul karena adanya kemungkinan bahwa generasi Z ini yang cenderung menyukai solusi yang instan akan cenderung menggunakan ChatGPT sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Karena dengan hal itu, mereka tidak harus berpikir kritis untuk menjawab tugas-tugas sekolah.
Hal ini dapat mengarah pada depersonalisasi peran guru dalam proses pembelajaran, karena murid mengendalikan kecerdasan buatan untuk bantuan. Selain itu, fenomena ini juga mengancam integritas akademik karena potensi plagiarisme yang meningkat sangat pesat. Oleh karena itu, penting bagi sistem pendidikan untuk merespon dan memperkuat penanaman nilai. Oleh karena itu, penting bagi sistem pendidikan untuk merespon dengan memperkuat penanaman nilai, integritas, dan mengembangkan pendidikan yang tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga memiliki visi untuk membentuk karakter sikap generasi penerus yang siap menghadapi tantangan masa depan. Upaya penyesuaian dengan perkembangan zaman ke zaman termasuk penggunaan teknologi dan pembelajaran juga diperlukan. Tetapi harus disertai kemampuan tenaga pendidik dan pemanfaatannya itu secara efektif dan tidak berlebihan. Baik, ada beberapa faktor penyebab terjadinya permasalahan ini. Yang pertama ialah yang mana generasi Z ini sekarang bisa dibilang sangat malas untuk berpikir kritis, yang mana ia menginginkan sesuatu yang instan seperti menggunakan ChatGPT ini, yang mana kita hanya perlu menulis soalnya dan jawabannya pun akan keluar, tetapi itu bisa menyebabkan maraknya plagiarisme. Dilanjut, yang kedua itu dominasi ChatGPT ini dalam proses pembelajaran juga membawa ancaman terhadap peranan guru itu sendiri. Dengan ketersediaan teknologi ini, siswa mungkin mengandalkan ChatGPT sebagai sumber utama informasi dan bantuan pembelajaran, yang membuat mengurangi interaksi antar murid serta guru tersebut. Hal ini berpotensi mereduksi nilai pendidikan sebagai sarana untuk pertumbuhan karakter dan penanaman nilai-nilai integritas yang seharusnya dipupuk melalui interaksi langsung antara guru dan siswa. Karena ketergantungan teknologi ini, jadi interaksi antara guru dan siswa ini kurang. Bahkan siswa ini cenderung lebih memprioritaskan terhadap teknologi ini. Lalu bagaimana solusi terkait permasalahan tersebut? Nah, dalam menanggapi permasalahan ini, ada beberapa upaya atau solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mengembangkan pendekatan pendidikan yang menekankan pembentukan karakter, keterampilan kritis, dan nilai-nilai integritas. Lalu, memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai kepada tenaga pendidik agar mereka dapat mengintegrasikan teknologi dengan baik dan proses pembelajaran. Lalu, bagaimana upaya atau solusi untuk permasalahan tersebut? Yaitu yang pertama, dalam menanggapi permasalahan ini, kita dapat mengembangkan pendekatan pendidikan yang menekankan pembentukan karakter, lalu keterampilan kritis dan nilai-nilai yang integritas. Selanjutnya, menggalakkan kesadaran akan pentingnya eksplorasi pengetahuan yang mendalam dan kritis di kalangan generasi muda ini, serta memberikan dorongan untuk menghargai proses pembelajaran sebagai suatu penghargaan, bukan sekedar hasil akhir. Nah, di sini tuh masih banyak guru, orang tua ataupun siapapun yang menilai sesuatu itu bukan di prosesnya tetapi hanya di hasilnya. Mau prosesnya mati-matian pun, jika hasilnya nol, prosesnya tidak dianggap. Karena apa? Karena hasilnya nol. Kebanyakan kurang lebihnya masih banyak tenaga pendidik, orang tua, ataupun lainnya yang beranggapan seperti itu. Padahal apapun hasilnya harusnya kita menghargai prosesnya. Lalu melibatkan berbagai pihak terkait termasuk pemerintah, lembaga pendidik, industri teknologi, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidik yang kondusif dan bergaya saing di era digital ini. Baik, di sini saya akan membacakan hasil riset saya terkait kasus tersebut. Ada beberapa masalah yang ada di kasus ini, yaitu salah satunya masalah utamanya adalah menurunnya motivasi belajar kepada siswa. Hal ini disebabkan oleh penggunaan teknologi yang berlebihan seperti media sosial dan game online, yang membuat siswa lebih tertarik pada hiburan digital daripada pembelajaran. Lalu pengaruh teknologi terhadap pembelajaran daring. Pembelajaran daring yang menjadi solusi dalam situasi pandemi juga memiliki dampak negatif terhadap motivasi belajar siswa. Pembelajaran online cenderung kurang efektif dalam
mempertahankan tingkat motivasi siswa karena kurangnya interaksi antara siswa dan guru tersebut. Selain itu juga kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Meskipun teknologi tersedia untuk pembelajaran, tidak semua siswa memanfaatkan teknologi itu dengan efektif. Sebagian siswa lebih cenderung menggunakan teknologi untuk hiburan daripada untuk tujuan pendidikan. Lalu, mengapa kasus tersebut tuh bisa terjadi? Ketersediaan teknologi yang begitu melimpah mempengaruhi perilaku siswa dalam mengatur waktu dan prioritas. Kebutuhan akan hiburan digital yang instan seperti media sosial dan game online membuat siswa ini lebih tertarik pada aktivitas daripada pembelajaran. Fenomena ini mencerminkan ketidakseimbangan antara pengguna teknologi, hiburan, dan pembelajaran. Selain itu, dalam konteks pembelajaran daring yang menjadi solusi selama pandemi, siswa menghadapi tantangan baru dalam menjaga motivasi belajarnya. Pembelajaran online ini cenderung kurang efektif dan mempertahankan tingkat motivasi siswa karena kurangnya interaksi langsung antara siswa dan guru tersebut. Siswa juga rentan terhadap gangguan dan distraksi online yang mengurangi fokus dan konsentrasi terhadap proses pembelajaran. Selain itu juga, penggunaan teknologi yang tidak terarah dalam pembelajaran juga menjadi faktor penyebab menurunnya motivasi belajar siswa. Lalu dilanjut, apakah faktor-faktor penyebab terjadinya masalah tersebut? Nah, permasalahan yang terjadi dalam kasus ini menimbulkan penurunan motivasi belajar pada siswa yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya penggunaan teknologi yang berlebih tadi, seperti media sosial dan game online, yang mengalihkan perhatian siswa dari pembelajaran ke hiburan digital. Fenomena ini mencerminkan kurangnya pengendalian diri siswa dalam mengatur prioritas sehingga menyebabkan mereka lebih tertarik pada aspek hiburan dibanding pada pembelajaran. Lalu, bagaimana solusi atau alternatif solusi terkait permasalahan ini? Salah satu solusi untuk mengatasi penurunan motivasi belajar siswa akibat perkembangan teknologi adalah dengan menerapkan pendekatan yang berbasis teori motivasi. Apa itu teori motivasi? Apa itu teori motivasi? Teori motivasi adalah salah satu teori yang relevan tentang Salah satu teori yang relevan adalah teori motivasi belajar yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Teori ini menekankan pentingnya faktor-faktor lingkungan dalam membentuk motivasi belajar individu. Dalam konteks ini, sekolah dan guru dapat merancang lingkungan pembelajaran yang memotivasi siswa untuk belajar dengan lebih aktif dan semangat. Salah satu alternatif solusi adalah dengan menciptakan lingkungan pembelajaran kolaboratif dan interaktif. Lalu, guru dapat menggunakan teknologi untuk menghadirkan pengalaman pembelajaran yang menarik dan relevan bagi siswa, seperti dengan pemanfaatan platform e-learning yang interaktif dan forum diskusi online. Dengan demikian, siswa dapat berasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan memiliki kesempatan untuk berinteraksi aktif dengan pematerian dan pembelajaran dengan teman-teman. Selain itu, peran guru sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran juga sangat penting. Selain itu juga melibatkan orang tua dalam mendukung motivasi belajar siswa. Dengan memberikan dukungan dan dorongan yang konsisten di rumah, orang tua dapat menjadi faktor pendukung pentingnya dalam meningkatkan motivasi belajar. Jadi, selain guru, peran orang tua juga penting ya. Baik teman-teman, itulah 5 kasus yang sudah kita ulas tadi tentang analisis permasalahannya, mengapa permasalahan itu bisa terjadi, faktor penyebab permasalahan itu terjadi, dan bagaimana solusinya. Semoga video edukasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya Acing Dewi Srainingsih, pamit undur diri. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.